Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, di video kali ini kakak akan menyajikan pembahasan soal fisika untuk persiapan ujian tengah semester 1. Nah, untuk soalnya di sini terdiri dari soal listrik dinamis dan listrik statis. Nah, sekarang kita langsung masuk untuk soal yang pertama. Soal yang pertama katanya jika arus 4 ampere mengalir dalam kawat yang ujung-ujungnya memiliki potensial 12 volt, maka besar muatan tiap menit yang mengalir melalui kawat itu adalah. Berarti diketahui di soal di sini yang jelas pertama itu ada arus. Arus kita simbolkan dengan I. Arusnya 4 ampere. Kemudian ada potensial. Potensial itu sama aja dengan tegangan. Kita simbolkan dengan V besar. Pertanyaannya berapa muatan? Muatan kita simbolkan dengan Q. Tiap menit, 1 menit itu adalah 60 detik atau 60 second. Nah, berarti untuk soal nomor 1 ini tinggal kita gunakan konsep arus listrik. Pengertian arus listrik, di mana arus listrik itu adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu atau Q per T. Nah, yang ditanya Q tinggal bolak-balik rumus, berarti Q sama dengan arus dikali dengan T. Nah, arusnya tadi 4 ampere, kemudian T-nya 1 menit 60 detik berarti dikali dengan 60. 60 kali 4 berarti 240. Satuan dari muatan adalah coulomb. Jadi jawaban untuk nomor 1 ini adalah E. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 katanya ada sebuah grafik, di mana grafik ini menjelaskan hubungan antara arus I dengan T. Pertanyaannya adalah berapa besar muatan listrik yang mengalir pada hambatan tersebut selama 5 second. Berarti kalau ditanya muatan disajikan grafik, adik-adik tinggal cari luas daerah di bawah grafik. Nilai muatan jika diketahui grafik arus terhadap waktu, tinggal kita gunakan konsep Q itu sama dengan luas daerah di bawah grafik. Nah, pertanyaannya di sini kan muatan sampai waktunya atau waktunya itu selama 5 second. Berarti kan daerah di bawah grafik itu yang pertama ada persegi panjang dan ada trapesium. Berarti untuk menentukan Q tentu nilainya sama dengan luas dari persegi panjang ditambah dengan luas trapesium. Oke ya. Nah, untuk persegi panjang luasnya tentu panjang dikali lebar. Kalau untuk luas trapesium jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi dengan 2. Kita lihat untuk panjang persegi panjang. Panjang persegi panjang 3, kemudian lebarnya 4. Dan jumlah sisi sejajar pada trapesium, sisi sejajarnya ini sama ini. Berarti 4 tambah 2. 4 tambah 2 dibagi dengan 2 dikali dengan tinggi. Tingginya adalah 5 dikurang 3, berarti 2. 2 sama 2 habis, berarti tinggal 3 kali 4 tentu 12 ditambah dengan 4 tambah 2 6. Berarti nilai Q-nya adalah 18. Satuannya coulomb. Jawaban untuk nomor 2 ini adalah D. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini ada grafik hubungan antara V dengan arus atau antara tegangan dengan arus. Berarti jelas kita gunakan konsep hukum Ohm ya, di mana hukum Ohm menjelaskan bahwa tegangan itu nilainya sebanding dengan arus ketika nilai hambatannya tetap atau R bernilai konstan. Nah, dari grafik kita ketahui ada nilai V-nya 2,5. Pada saat itu arusnya 0,02 ampere. Pertanyaannya, berapa nilai arus ketika V-nya 5 volt? Ini gampang, tinggal kita gunakan perbandingan. Tadi kan syaratnya nilai R itu tetap. Karena dia ada 2 kondisi, kalau mau dibikinkan diketahuinya, bisa ya 2 kondisi. Kondisi yang pertama kita lihat dari gambar grafik. Berarti pada saat V1-nya sama dengan
2,5 volt, arus yang mengalir itu adalah 0,02 ampere. Kemudian ketika V-nya itu 5 volt, berapa I2? Ini yang dikatakan dua kondisi. R-nya harus tetap, berarti nilai R1 itu harus sama dengan nilai R2. Dari persamaan hukum Ohm persamaannya V sama dengan I kali R. Di sini Adik-adik tinggal bolak-balik rumus untuk mencari R. Berarti nilai R itu tentu sama dengan V per I. Berarti V1 per I1 sama dengan V2 per I2. Ganti nilainya. V1 2,5, I1 0,02, V25, I2 yang ditanya. 5 sama 2,5 ini bisa 2, berarti I2 kali 1 I2, 0,02 kali 2 berarti 0,04. Ini satuannya apa? Tentu sama dengan satuan I1 yaitu ampere. Dalam option itu diminta dalam satuan miliampere, berarti tinggal kita kali 1000 ya. 0,04 kali 1000 berarti sama dengan 40 miliampere. Berarti nilai I2 nya adalah yang D, 40 miliampere. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Resistansi atau hambatan kawat jaringan listrik akan meningkat pada siang hari yang terik sebab di sini ada pernyataan mana yang betul. Jadi dari kalimat soal ini berarti nilai atau konsep yang kita gunakan itu adalah tentang hambatan pada kawat ya. Hambatan pada kawat atau pada bahan konduktor. Ada diingat kembali, hambatan pada kawat atau pada bahan konduktor itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama ada panjang kawat, kemudian hambatan jenisnya, dan ada luas. Atau dengan menggunakan persamaan nilai R itu sama dengan Rho kali L per A. Atau dipengaruhi oleh suhu, di mana pengaruh suhu terhadap hambatan pada kawat itu RT sama dengan R0 buka kurung 1 tambah alfa kali dengan delta T. Ini ya. Nah, berarti di dalam kalimat soal katanya nilai R ini mau ditingkatkan. Ketika R besar itu dipengaruhi oleh apa? R itu sebanding dengan hambatan jenis. Kalau kita mau R-nya besar, berarti hambatan jenisnya juga harus besar. Dan R itu sebanding dengan panjang kawat, berarti L-nya juga harus besar. Dan dengan A dia berbanding terbalik karena A di bawah. Untuk mendapatkan R itu besar berarti A-nya kecil dan suhunya harus besar. Ini ya hubungan antara R dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk bahasan pada kawat atau pada bahan konduktor. Nah, pernyataan yang benar, pernyataan yang pertama, kawat menjadi lebih panjang. Berarti betul ya, untuk mendapatkan nilai R yang besar tadi, berarti nilai panjang kawat harus kita tambah panjangkan gitu. Berarti yang satu betul, arus listrik menurun pada siang hari. Ini enggak ada ya hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi hambatan pada kawat. Berarti 2 salah. Yang 3, hambatan jenis kawat meningkat, berarti betul ya, Rho-nya harus diperbesar. Luas tampang lintang kawat, ini kan nggak jelas luasnya apakah diperbesar atau diperkecil, berarti yang pasti itu faktor yang mempengaruhinya adalah 1 dan 3 untuk jawaban nomor 4. Oke, lanjut kita untuk soal nomor 5. Katanya perhatikan gambar, dimana di sini pertanyaannya berapa besar beda potensial di titik A dan B. Nah, ini titik A, ini titik B. Berarti kalau mau mencari VAB, ini anggap misalnya R1. Oke, ini misalnya R2, ini nilai R3. Berarti nilai VAB tentu sama dengan IAB dikali dengan R1. Itu ya, dengan menggunakan hukum Ohm. Langkah pertama adik-adik, karena kita udah punya R1, berarti kita harus cari dulu IAB. Nah, untuk mencari IAB itu kan sama dengan arus total karena dia seri terhadap baterai. Jadi nilai IAB itu sama dengan arus total. Nah, kita cari dulu arus total tentu sama dengan V total dibagi dengan R total. R totalnya berapa? Karena di sini ada hambatan dalam yang nilainya 1 ohm, berarti tinggal kita tambah dengan R dalam. Nah, V total berapa? 18 volt ya, 18. R totalnya ini antara R2 dan R3 ini paralel. Karena R-nya sama, berarti bisa kita gunakan cara cepat, di mana R dibagi dengan N. R-nya berapa? 6. N-nya
berapa buah? 2, berarti sama dengan 3 ohm. Kemudian yang 3 ohm ini pasti dia seri dengan R1, berarti nilai R total itu tentu sama dengan RP 3 ohm ditambah dengan R1 5 ohm. Nilai R totalnya adalah 8 ohm. Masukkan sini 8 ditambah dengan R kecilnya 1, berarti ini sama dengan 18/9. 18 bagi 9 nilainya tentu sama dengan 2 ampere. Oke ya, yang ditanya itu bukan IAB, tapi yang ditanya tadi adalah VAB. Tinggal kita masukkan ke dalam VAB. IAB kita udah dapat 2 ampere, R1 nya 5, 2 kali 5 tentu sama dengan 10 volt. Jawaban nomor 5 adalah yang A. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6 di sini merupakan konsep rangkaian campuran. Ada yang seri dan ada yang paralel. Nah, pertanyaannya berapa arus dan tegangan pada tiap-tiap ujung resistor. Jadi kalau kita anggap ini R1, ini R2, ini R3, dan ini R4, berarti ditanya itu berapa I1, I2, I3, I4, V1, V2, V3, dan V4. Nah, untuk mencari I di sini, oke, berarti untuk menentukan nilai arus masing-masing itu dia harus menentukan dulu arus total. Kenapa kita butuh arus total? Karena di sini R1, R2 dia seri terhadap baterai. Nah, jadi nilai I1 itu pasti sama dengan I2. Ada diingat kembali ya, konsep seri arusnya pasti sama. Ini sama dengan arus total. Nah, kalau kita udah dapat arus total, pasti kita dapat nilai I1 dan I2. Nah, untuk mencari arus total di sini tinggal kita gunakan kembali hukum Ohm, di mana I sama dengan V per R total. Nah, R totalnya berapa? Tinggal kita cari. R3 dan R4 ini dia paralel, berarti kita selesaikan dulu. 1 per RP sama dengan 1 per R3, berarti 1 per 15 tambah 1 per R4 per 30. Samakan penyebut, 30 ini 2 tambah 1, 2 tambah 1 3 per 30. Kita butuhnya nilai RP, berarti nilai RP itu tentu dibalikin, 30 bagi 3 berarti 10 ohm. Nah, nilai RP ini dia pasti akan seri dengan R1 dan R2. RS ini tentu sama dengan R total yang kita butuhkan untuk menentukan I total. Ini tinggal ada dijumlahkan, 10 ohm ditambah 20 ohm ditambah 10 ohm. Nah, 20 tambah 20 tentu 40 ohm. V-nya berapa? 12 dibagi dengan R totalnya 40. Nah, 12 sama 4 ini bisa ya 3. Berarti ini sama dengan 3 per 10 atau sama dengan 0,3 ampere. Ini nilai arus total atau arus yang mengalir pada I1 dan I2. Kemudian kalau adik-adik mau langsung menentukan berapa V1, V2, ini juga boleh. Tinggal kita masukkan ke dalam hukum Ohm kembali. V1 tentu sama dengan I1 dikali dengan R1. I1 nya berapa? 3/10. Oke, 3/10 aja biar gampang operasi matematiknya. R1 nya 10. 10 sama 10 habis, berarti V1 nya adalah 3 volt. Kalau mau mencari V2 sama aja, berarti I2 dikali dengan R2. I2 nya sama ya, 3/10 dikali dengan 20. Ini sama ini habis, berarti V2 kita adalah 6 volt. Kemudian langkah selanjutnya kita cari berapa I3 dan I4. Nah, ini paralel ya. Kalau paralel berarti I-nya beda. I3 itu tidak sama dengan I4. Ya udah kita bandingkan. Tapi V-nya sama. Nah, dengan R dia berbanding terbalik. Berarti 1 per R3 banding 1 per R4. Nah, R3-nya berapa? 15, berarti 1 per 15 banding 1 per 30. Ini biar cantik, sama-sama kali 30. 30 bagi 15, 30 dibagi 15 itu sama dengan 2 ya, 2 banding 1. Nah, ini kalau kita totalkan tentu 2 tambah 1, 3. Nah, di sini baru kita cari berapa nilai I3. I3 angka pembandingnya berapa? 2. Jadi nilai I3 itu tentu sama dengan 2 bagi total perbandingannya 3 dikali dengan I total atau I seri. Berapa tadi nilainya? 0,3 ya. 0,3 ini habis-habis 1, berarti nilainya adalah 0,2 ampere. Ini nilai I3.
Kemudian kita cari juga I4. I4 angka pembandingnya berapa? I4 angka pembandingnya 1. Berarti 1 dibagi dengan total perbandingan 3 dikali dengan 0,3. Ini habis. Berarti nilainya adalah 0,1 ampere. Oke, dapat nilai I3, dapat nilai I4. Kita dapatkan juga nilai V3 dan V4. V3 berarti I3 dikali dengan R3. I3 kita 0,2. Biar gampang kita jadikan 2/10. Sama aja kan, 2/10 dikali dengan 15. Oke, jadi di sini 15 sama 10 itu tentu sama dengan 1,5. 1,5 dikali 2 tentu sama dengan 3 volt. Oke, kita cari untuk V4. V4 sama aja ya, I4 dikali dengan R4. I4 nya berapa? 0,1. Ini gampang, 0,1 dikali dengan 30. 0,1 kali 30 berarti sama dengan 3 volt. Oke, itu dia untuk pembahasan soal nomor 6. Kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Soal nomor 7 katanya ada sebuah alat pemanas air di mana spesifikasinya 600 watt 220 volt yang dipasang pada sumber tegangan 110 volt menyerap daya listrik berapa. Jadi tanpa dikasih tahu variabelnya, Adik harus tahu dari satuan. Watt itu kan untuk satuan daya. Berarti di sini bisa kita bikin untuk yang punya si alat pemanas itu ada daya dan ada tegangannya. Oke, kemudian ada sumber. Sumber ini punya tegangan, yang ditanya berapa daya pada sumber. Jadi bisa kita bikin dua kondisi juga atau dua benda, ada benda satu dan benda dua. Ini biar gampang, benda 1 dan benda 2. Benda 1 ini kita anggap alat pemanas, benda 2 kita anggap sebagai sumber. Nah, untuk yang 1 diketahui daya pertamanya P1 600 watt dan untuk voltasenya V1-nya 220 volt. Untuk sumber berarti V2 ya, yang diketahui 110 volt. Ditanya berapa P2. Di sini Adik tinggal gunakan persamaan daya, dimana kan rumus daya itu ada 3 ya. Bisa digunakan V kali I, bisa kita gunakan I kuadrat dikali dengan R, atau P itu bisa kita gunakan V kuadrat per R. Ingat kembali kalau dalam fisika jika diketahui dua kondisi, dua keadaan atau dua benda, kita bisa langsung gunakan perbandingan. Tapi syarat untuk menggunakan perbandingan ini ada satu variabel yang nilainya tetap. Siapa yang nilainya tetap? Berdasarkan hukum Ohm, nilai yang tetap itu adalah hambatan. Berarti untuk menggunakan perbandingan kita gunakan persamaan yang ketiga. Nah, gunakan perbandingan P1 itu sama dengan V1 kuadrat. Oke, per P2 itu sama dengan V2 kuadrat. Ini biar gampang, kuadratnya boleh dikeluarkan, hasilnya juga sama. P1 per P2 ini sama dengan V1 per V2, jangan lupa kuadrat. Oke ya. Nah, P1 kita 600, berarti 600 ditanyanya P2 sama dengan V1 kita 220, V2 kita 110. Ini kuadrat. Oke, ini 0 habis, 22 sama 11, ini 2. Nah, berarti kan nilainya tinggal 600 per P2 itu sama dengan 2 kuadrat 4. Berarti nilai P2 tentu sama dengan 600 dibagi 4. 600 bagi 4 sama dengan 150 watt. Inilah nilai daya yang diserap oleh alat pemanas tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Soal nomor 8 di sini katanya ada 4 buah resistor. Ada 3 ohm, kemudian 8 ohm, 12 ohm, dan 12 ohm. Dia disusun paralel. Pertanyaannya, berapa hambatan pengganti? Ini tanpa menggambar, Adik harus tahu kalau resistor atau hambatan itu disusun paralel, ditanya hambatan pengganti, kita langsung aja 1 per Rp. 1 per Rp tentu sama dengan 1 per R1. Berarti 1 per 3 tambah 1 per R2, 8 tambah 1 per 12 ditambah 1 per 12. Ini sama dengan
ini bisa diselesaikan dulu ya, karena dia penyebutnya udah sama. Berarti sama dengan 2/12. Berarti 1/3 tambah 1/8 ditambah 2/12. Samakan penyebut dulu. 24 bagi 3, 8. Kemudian ditambah 24 bagi 8, 3, ditambah 24 bagi 12 itu 2. 2 dikali 2 berarti 4. Ini tentu sama dengan 8 tambah 4, 12. 12 tambah 3, 15/24. Ditanyanya adalah nilai RP. Nilai RP tentu sama dengan 24 dibagi dengan 15 ohm. Sampai di sini aja udah betul, tapi kalau mau ada dibagikan boleh juga. Tinggal dibagi 24 dengan 15. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Soal nomor 9 katanya diketahui voltmeter memiliki hambatan 800 ohm dan ampermeter memiliki hambatan 0,2 ohm. Jika keduanya digunakan untuk mengukur suatu hambatan pada voltmeter terbaca 0,8 volt. Berarti ini voltase kan? Ini voltasenya, kemudian ampermeter terbaca 2 miliampere. Berarti ini arusnya. I sama dengan 2 miliampere, atau mau dijadikan ke ampere tinggal kita bagi 1000. Jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Pertanyaannya berapa nilai R? Ini sederhana ya, tinggal kita gunakan persamaan hukum Ohm, di mana V sama dengan I kali R, vir. Ditanya hambatan, berarti nilai hambatan sama dengan V per I. V-nya berapa? V-nya 0,8. I-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 3. Ini bisa disederhanakan, 8/2 kali 10 pangkat min 2. Oke, 10 pangkat min 2 kita naikkan ke atas jadi positif, berarti sama dengan 8 kali 100, 800 bagi 2. 800 bagi 2 tentu sama dengan 400. Jadi untuk nomor 9 ini jawabannya adalah yang E, 400 ohm. Oke, lanjut nomor 10. Sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan V memiliki kuat arus 8 ampere. Jika hambatannya dibuat tetap, sedangkan sumber tegangan diubah menjadi 3 volt, maka kuat arusnya akan menjadi berapa? Ini dari kalimat soal bisa kita simpulkan bahwasanya untuk nomor 10 ini kembali ada dua kondisi. Di sini jelas-jelas dikatakannya hambatannya tetap. Untuk kondisi pertama, voltase arusnya ya, I1 itu nilainya 8 ampere dan voltasenya V1 sama dengan V. Kemudian pada kondisi 2, ini voltasenya diubah menjadi 3V, berarti V2 sama dengan 3V, berapa nilai I2? Ini tinggal kita gunakan perbandingan di mana nilai hambatan tetap R1 sama dengan R2. Untuk menentukan R tadi rumusnya V per I. Berarti V1 per I1 sama dengan V2 per I2. Ya. Nah, V1-nya tinggal diganti. V1-nya berapa? V. I1-nya berapa? 8. V2-nya 3V. I2-nya mau kita cari. Oke. V sama V ini habis, tinggal dikali silang ya. I2 kali 1 berarti I2, 8 kali 3 berarti 24 ampere. Jadi jawaban untuk nomor 10 ini adalah yang D. Oke, lanjut nomor 11. Nah, untuk nomor 11 di sini katanya ada 4 pernyataan. Terdapat 2 buah rangkaian berbeda yang dihubungkan ke sebuah baterai dengan nilai tegangan yang sama. Pada rangkaian pertama ada lampu ABC. Lampu ABC ini dirangkai paralel, oke. Sedangkan pada rangkaian kedua ada lampu DEF dipasang seri. Sifat di atas merupakan sifat rangkaian lampu ABC dibandingkan dengan lampu DEF. Berarti intinya dari soal ini sifat yang dimiliki oleh lampu ABC itu apa? Dan lampu ABC di sini dia dirangkai paralel. Apa sifat rangkaian paralel? Di situ aja kita fokusnya. Yang pertama, menyala lebih terang. Kalau paralel, cara menentukan R-nya gimana? 1 per ya. Nah, kalau untuk seri tinggal kita jumlahkan. I dengan R dia berbanding terbalik. I sama dengan V per R. Ya kan? Nah, berarti kalau R-nya makin besar, I-nya tentu makin kecil. Oke? Dan sebaliknya, ketika R-nya kecil, maka I-nya akan makin besar. Nah, ketika
paralel dan seri, karena seri kita jumlahkan berarti R yang disusun seri pasti lebih besar daripada R yang disusun paralel, dan akan menghasilkan arus seri itu pasti akan lebih kecil daripada arus paralel. Jadi untuk yang satu betul ya, karena kita fokusnya yang paralel. Yang dua berarti salah, ini kan bertolak belakang. 3, jika salah satu lampunya dicabut maka lampu lainnya tetap menyala, ini betul ya. Nah, tapi kalau dia seri, satu lampu dicabut, lampu yang lain akan mati. Ini bisa ada ditemukan pada lampu hias. Nah, jadi untuk yang nomor 11 ini jawabannya adalah 1 dan 3. 12, aliran arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Syarat agar arus itu mengalir apa? Syarat supaya arus mengalir, rangkaiannya harus dalam keadaan tertutup. Itu dulu kata kuncinya. Nanti terserah apakah dia rangkaiannya paralel atau rangkaiannya seri, tapi intinya rangkaiannya harus tertutup. Oke ya, lanjut kita nomor 13. Dua buah beban listrik dengan hambatan yang sama, yaitu R-ohm, dihubungkan dengan saluran listrik PLN dengan tegangan V volt berturut-turut dirangkai paralel sehingga dihasilkan P1. Kemudian dirangkai seri, berapa perbandingan P1 dan P2? Jadi ada dua rangkaian, bikin aja dulu berdasarkan kalimat soal. Dua rangkaian. Rangkaian yang pertama dia dirangkai paralel katanya ya, jadi dirangkai paralel. Nah, sedangkan rangkaian yang kedua ini dirangkai seri. Oke, ketika dia dirangkai paralel berarti P-nya katanya P1, dirangkai seri P-nya P2. Berapa perbandingannya? Dia memiliki dua hambatan. Kalau paralel berarti kan RP, R-nya kan sama ya, tinggal kita gunakan cara cepat, R dibagi dengan N. R-nya berapa? R. N-nya berapa? 2. Ini dia. Oke, kemudian kalau seri dan R-nya itu sama, tinggal kita gunakan cara cepat juga, R dikali N, berarti 2R. Ini untuk hambatan totalnya. V-nya sama kan? V-nya sama-sama volt, V volt. Nah, apa hubungan P, V, dan R? Dari rumus yang tadi udah kita pakai juga, di mana P sama dengan V kuadrat per R. Ini kan? Nah, V-nya sama, berarti V1 kuadrat itu nilainya sama dengan V2 kuadrat. Ganti aja, untuk mencari V kuadrat berarti P1 kali R1. P1 kali R1 sama dengan P2 kali R2. P1 nya berapa? P1. R1 nya berapa? RP, R per 2. P2 nya berapa? P2. R2 nya berapa? 2R. Disama ini habis, berarti P1 sama dengan 4P2. Perbandingan P1 dan P2. P1 banding P2 tentu sama dengan 4 banding 1. Oke, sederhana ya untuk soal nomor 13. Lanjut soal nomor 14. 3 buah resistor disusun seri, masing-masing hambatannya adalah 3 ohm, 2 ohm, dan 10 ohm. Dihubungkan dengan tegangan 150 volt. Berapa tegangan masing-masing hambatan? Jadi untuk menentukan tegangan masing-masing, karena dia seri pasti tegangannya beda kan, tapi yang sama itu adalah arusnya. Arus rangkaian seri pada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3, dan hambatan total nilainya sama. Berarti kita cari dulu berapa I total. Untuk mencari I total tinggal kita gunakan persamaan hukum ohm lagi. I sama dengan V per R total. Oke, V totalnya berapa? 150. R totalnya berapa? Tinggal ada dijumlahkan. 3 tambah 2, 5 tambah 10 berarti 15. Ini habis berarti sama dengan 10 ampere. Berarti nilai I1, nilai I2, nilai I3 juga 10 ampere. Ditanyanya V masing-masing, jadi nilai V1 tentu sama dengan I1 kali R1. I1 nya 10, R1 nya 3, 10 kali 3 berarti 30 volt. V2 nya berarti I2 dikali dengan R2. I2 nya 10 dikali dengan R2, 2 berarti 20 volt. V3 nya berarti sama dengan 10 I3 ya, I3 kali R3 berarti 10 dikali dengan 10 berarti sama dengan 100 volt. Oke ya, untuk nomor 14.
Oke, sekarang kita lanjutkan untuk nomor 15. Hitunglah besar hambatan pengganti dan arus yang melewati hambatan 3 ohm. Hambatan 3 ohm yang di tengah ini ya. Nah, karena dia kan paralel nih, berarti langkah pertama kita cari dulu berapa I total. Nah, ditanyanya juga berapa hambatan pengganti, kita cari. Yang untuk 3 buah hambatan ini dia paralel, kita cari. Berarti kan 1/RP itu nilainya sama dengan 1/2 ditambah 1/3 tambah 1/2. Oke, 1/2 tambah 1/2 ini 2/2 kan, tambah 1/3. Berarti ini 1 atau samakan penyebutnya 3/3 tambah 1/3, berarti 4/3. Ini nilai dari RP 1/RP, berarti nilai RP nya adalah 3/4. Oke, dapat kita nilai RP nya, berarti kita cari berapa arus total. Arus total gunakan kembali hukum Ohm, V total dibagi dengan R total. R total tentu RP ditambah dengan hambatan dalam, karena diketahui hambatan dalam. V totalnya di sini 6 volt dibagi dengan 3/4. 3/4 itu boleh kita ganti juga menjadi 0,75 ya. Berarti kan 0,75 ditambah dengan 0,25 hambatan dalamnya. Berarti ini sama dengan 6 per ini 10 ya. 10 1 ya. Oke, berarti ini sama dengan 6 ampere. Nah, ditanyanya berapa arus yang mengalir pada hambatan 3 atau R3. Ya paralel, berarti I-nya nggak sama. I2 itu tidak sama dengan I3, tidak sama dengan I4. Kita gunakan perbandingan 1/R2 banding 1/R3 banding 1/R4. Nah, berarti ini kan 1/2 banding 1/3 banding 1/2. Ini biar cantik sama-sama kali 6 aja ya. 6 bagi 2, 3, 6 bagi 3, 2, 6 bagi 2, 3. Ditanyanya I3 kan? I3, angka pembandingnya berapa? 2. Total perbandingannya berapa? Total perbandingannya tentu 8 ya. 8. Berarti nilai dari I3 tentu sama dengan angka pembandingnya dibagi dengan total perbandingan kali dengan arus 6. Berarti ini sama-sama bagi 2 ya, ini 3, ini 4. Berarti sama dengan 6 dibagi dengan 4. 6 bagi 4 tentu sama dengan 3/2 atau 1,5 ampere. Bisa ya untuk nomor 15. Lanjut kita soal nomor 16. Nah, soal nomor 16 di sini katanya kalau kita lihat dari gambar ini jelas kita menggunakan hukum Kirchhoff. Kenapa kita gunakan hukum Kirchhoff? Karena GGL atau tegangannya udah lebih dari 1 dan loopnya di sini atau ruangannya hanya 1 ya. Langkah kita kalau dia cuma mempunyai 1 ruangan atau 1 loop, tinggal langsung kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Oke, ada diingat kembali hukum 2 Kirchhoff itu persamaannya sigma GGL tambah sigma I dikali dengan R sama dengan 0. Oke ya, langkah pertama kita cari dulu arah loop atau tentukan arah loop. Misalnya arah loopnya ke sini nih, kakak bikin. Nah, ini misalnya E1. Oke, ini E2. E1 nya positif atau negatif? Negatif kan, karena pertama kali arah loop ini berjumpa dengan kutub negatif, berarti min E1. Kalau untuk E2 pertama kali berjumpa dengan kutub positif, berarti tambah E2 tambah I dikali dengan R total. R totalnya ada 2 ohm, ada 3 ohm, ada 3 ohm. Berarti 2 tambah 3 tambah 3. Oke ya, sama dengan 0. Masukin E1 berarti min 8 ditambah dengan 24 ditambah dengan I, ini 8 ya, 5 tambah 3 sama dengan 0. Oke, ini berarti sama dengan, bisa kita selesaikan. Oke, berarti kan ini min 8 ditambah 24 itu 16 ya. 16 ditambah 8I sama dengan 0. Berarti I-nya itu sama dengan min 16 dibagi dengan 8 atau sama dengan min 2 ampere. Tanda negatif hanya menunjukkan arah loop kita itu harusnya berlawanan arah jarum jam. Oke ya, lanjut nomor 17. Pertanyaannya berapa besar tegangan antara A dan B. Jadi A dan B itu di titik ujung R1 ya. Ini dia A dan B. Nah, untuk menentukannya di sini jelas kita menggunakan kembali hukum Kirchhoff, tapi dia 2 loop. Kita gunakan hukum 1 dan hukum 2. Kita anggap ini loop 1, kemudian ini loop
2. Kita tentukan arahnya, misalnya ini arah loop 1, ini arah loop 2 ya. Ini ada arah arus I1, ini ada arus I2, dan ini ke bawah ada arus I3. Kita gunakan hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff menjelaskan jumlah arus yang masuk pada suatu titik nilainya sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Berarti dari gambar tentu I1 ditambah I2 itu nilainya sama dengan I3. Nilai I1 tentu sama dengan I3 dikurangi dengan I2. Oke ya. Nah, selain hukum 1 Kirchhoff, kita juga menggunakan hukum 2 Kirchhoff untuk loop 1 dan loop 2. Oke, kita gunakan dulu untuk loop 1. Nah, untuk loop 1 ini sama ya. Untuk loop 1 sama dengan soal sebelumnya, kita gunakan sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. GGL-nya negatif ya. Ini pertama kali berjumpa dengan kutub negatif, berarti min 6, nggak ada lagi kan, ditambah dengan I1, ngaruhnya untuk yang R1, 2 ditambah dengan I3, itu ngaruhnya untuk R3, berarti 3 sama dengan 0. Jadi 2I1 ditambah 3I3 itu nilainya sama dengan 6. Anggap ini persamaan kedua. Ini persamaan 1 tadi ya. Oke, kita cari juga untuk loop 2. Untuk loop 2 berarti nilainya tentu sama dengan sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Ini sama aja. Nah, E2 nya negatif juga ya, berarti min 9 ditambah I2 ngaruhnya untuk R2 6 ditambah I3 ngaruhnya untuk R3 lagi kali 3 sama dengan 0. Berarti ini 6 I2 ditambah 3I3 itu sama dengan 9. Sama-sama bagi 3 berarti 2I2 ditambah dengan, ini habis ya, 1 ditambah dengan 3. Anggap ini persamaan 3. Nah, ini tinggal matematiknya aja lagi, dimana tinggal kita substitusi ya. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Berarti kan nilainya 2 buka kurung. I1 nya berarti I3 dikurang I2, oke, ditambah dengan 3 dikali I3 sama dengan 6. Berarti 2I3 dikurang 2I2, oke, tambah 3I3 sama dengan 6. Berarti ini sama dengan 2 tambah 3 ya. Berarti 5I3 dikurang 2I2 itu sama dengan 6. Ini persamaan 4. Kita eliminasi ya dengan persamaan 3. Kita susun aja. Ops, ini sama dengan ya. Nah, kita susun aja, berarti I3 ini tambah 2I2 sama dengan 3. Ini persamaan 3 tadi. Kita hilangkan I2, berarti ini tambah kan? Ini habis, berarti 6I3 sama dengan 6 tambah 3 berarti 9. Berarti I3 kita adalah 9 bagi 6. Oke, 9 bagi 6 berarti kan bisa disederhanakan ya, 3/2 ampere. Kita butuhnya adalah I1 untuk mendapatkan VAB. Jadi kita substitusi ke persamaan 2. 2 dikali I1 ini tambah 3 kali 3/2 itu sama dengan 6. Berarti sama dengan 2I1 tambah ini 9/2 ya. 9/2 sama dengan 6. Berarti nilai 2I1 itu sama dengan 6 dikurang 9/2. Oke, berarti kan ini tinggal 6 dikurang 9/2 ya. Ini sama dengan 1,5, berarti nilai I1 tinggal ada dibagi. I1 berarti 1,5 dibagi 2, itu kan 0,75. Dapat kita I1, berarti bisa kita cari nilai VAB. Jadi nilai dari VAB ini karena di antara titik A dan B itu ada R1, berarti nilai VAB tentu sama dengan I1 dikali dengan R1 ya. Berarti I1 nya 0,75 dikali dengan 2. 0,75 kali 2 tentu 1,5. Ini jawaban untuk nomor 17. Oke, lanjut ya, nomor 18. Nomor 18, jika saklar S ini ditutup, maka daya pada R ohm ini berapa? R sama dengan 4 ohm ya, berarti yang ini. Misalnya kita anggap ini adalah R1, ini R2, ini R3. Nah, ini misalnya kita anggap loop 1 nih. Ini loop 2, ini kita tutup ya.
Nah, kita tentukan arahnya. Ini misalnya arahnya. Ini ada I1, ini ada I2, ini ada I3. Ini I1, ini I2, di tengah-tengah ini ada I3. Sama lagi ya dengan soal nomor 17. Nah, di sini tinggal kita gunakan dulu ada hukum 1 Kirchhoff, di mana jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Berarti yang masuknya siapa? I1 dan I2 sama ya. I1 tambah I2 sama dengan I3. Berarti kita keluarkan I1 sama dengan I3 dikurang dengan I2. Kita mau mencari daya pada R4 ohm, berarti daya 1. Kita gunakan aja rumus yang paling simpel, itu adalah iri, berarti P1 sama dengan I1 kuadrat dikali dengan R1. Berarti langkah kita cari nilai I1. Nah, setelah kita gunakan hukum 1 Kirchhoff, ini kita anggap sebagai persamaan 1. Nah, gunakan hukum 2 Kirchhoff lagi. Hukum 2 Kirchhoff untuk loop 1 dan loop 2. Loop 1 dulu. Nah, loop 1 berarti kan sama aja ya dengan soal nomor 17, sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti ini positif kan? Pertama kali berjumpa dengan kutub positif. 12 ditambah I1 itu ngaruh untuk R1 4, ditambah dengan I3 itu ngaruh untuk R3. R3 yang di tengah-tengah 2 sama dengan 0. Oke, berarti kan 4 I1 ini tambah 2 I3. Oke, ini sama dengan min 12. Ini bisa diseranakan? Bisa, sama-sama bagi 2. Berarti 2I1 ditambah dengan I3, ini sama dengan min 6. Oke, ini persamaan kedua. Kita gunakan lagi untuk mencari loop kedua. Sama ya, sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti GGL-nya yang E2 itu juga positif kan? Pertama kali berjumpa dengan kutub positif. Berarti langsung 6 ditambah I2, nggak ada kan? I2 berarti ini 0, kan nggak ada hambatan tuh di I2. Ini berarti 0 ditambah dengan I3, ini ngaruhnya untuk yang hambatan 2 ohm lagi, berarti kali 2 sama dengan 0. Berarti 2I3 ini sama dengan min 6. Berarti nilai dari I3 kita adalah min 6 bagi 2, berarti min 3 ampere. Dapat I3, berarti kita langsung substitusi aja ke sini. Nah, berarti jadi 2I1 itu sama dengan ditambah ya, tambah I3 berarti min 3 sama dengan min 6. Oke, berarti 2I1 itu sama dengan min 6. Ini minus ya, berarti kita pindahkan jadi tambah 3. Berarti 2I1 itu sama dengan min 3. Berarti I1 kita adalah min 3/2 ampere. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan P tadi. Jadi nilai P1 kita tentu sama dengan min 3/2 dikuadratkan ya. Berarti ini sama dengan, oke, berarti kan ini min 3/2 kuadrat itu kan sama dengan 9/2, berarti 4 kan. R1 kita adalah 4 habis, berarti sama dengan 9 watt. Ini dia untuk P1. Ya, nomor 19. Nomor 19 di sini pertanyaannya nilai kuat arus yang sedang diukur. Ini kan ampermeter. Cara membaca ampermeter itu kan berapa angka yang ditunjukkan jarum bagi angka maksimum kali dengan batas ukur. Berarti nilainya tentu sama dengan angka yang ditunjukkan jarum 4, angka maksimumnya 5 dikali batas ukur yang ini. Oke, kali 1 berarti sama dengan 4/5 atau sama dengan 0,8. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 20. Di sini katanya tentukan besar dan gaya pada setiap muatan. Jadi kan ini kita gunakan konsep listrik statis, di mana F sama dengan kakiku retak-retak kali Q1 kali Q2 per R kuadrat.
Oke, berarti kan di sini K itu udah ketetapan, Q1 nilainya 20 mikrokulom. Ubah ke kulom, tinggal dibagi 1 juta ya, 10 pangkat min 6 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 kulom. Q2 juga segitu karena nilai mereka sama. R-nya berapa? R-nya 30 cm. 30 kita ubah ke meter, berarti bagi 100 berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Oke, masukkan sini 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 2 kali 10 pangkat min 5 ya, dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan R kuadrat. R kuadrat berarti 9 kali 10 pangkat min 2. Ini habis, berarti ini sama dengan 2 kali 2 ya, 2 kali 2 4, ini dikali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 10 dikali 10 pangkat 2 naik ke atas, berarti sama dengan 9 tambah 2 11 dikurang 10 berarti 1. 4 kali 10 pangkat 1 atau sama dengan 40 Newton. Oke, lanjut ya, soal nomor 21. Soal nomor 21 di sini katanya dua muatan sejenis masing-masing Q terpisah pada jarak R. Gayanya adalah F. Jika jaraknya dijadikan setengah kali, maka gayanya berapa? Ini gunakan lagi perbandingan, di mana F itu nilainya berbanding terbalik dengan R kuadrat. Oke, berarti kan F1 per F2 ini sama dengan R2 per R1 kuadrat. Nah, jadi kan F1-nya F ya, F per F2 ini sama dengan R2-nya setengah kali, berarti setengah R per R1R, ini dikuadratkan. R sama R habis, berarti F per F2 ini sama dengan 1/4, berarti nilai F2 kita adalah 4 kali F. Oke, lanjut nomor 22. Ini ada grafik, pertanyaannya jika Q1-nya 5 mikrokulom berapa Q2? Ini sama aja, ada tinggal gunakan rumus K Q retak-retak. K kali Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya kan udah ketetapan, 9 kali 10 pangkat 9. Mau menggunakan F berapa? Kalau kita gunakan F90 berarti R-nya adalah 1. Ini 90 berarti 5 kali 10 pangkat min 6 ya, dikali dengan Q2. R-nya berapa? 1 cm. Ubah ke meter berarti 10 pangkat min 2. Berarti ini 9 kali silang ya. 9 kali 10 pangkat min 1. Ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Oke, dikali 5 kali 10 pangkat min 6. Dikali dengan Q2. Ini habis. Berarti 10 pangkat min 1 sama dengan 5 kali 10 pangkat 9 kurang 6 ya, 3. Ini Q2. Berarti Q2 kita adalah 1 atau 10 pangkat min 1 per 5 kali 10 pangkat 3. 1 bagi 5, 0,2 kan? 0,2 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 3. Naikin ke atas. Berarti ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 kulom. Atau sama dengan 20 mikrokulom. Tinggal dikali 1 juta. Oke, lanjut nomor 23. Nomor 23 katanya di sini maka dapat disimpulkan adalah, nah ingat kembali kalau untuk medan listrik untuk muatannya positif berarti menjauhi muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Berarti jelas untuk Q1 itu negatif. A ini salah, D juga salah, E juga salah. Berarti jawabannya antara B dan C. Nah, untuk menentukan mana yang lebih besar medannya kita hitung mana yang lebih banyak garisnya. Jelas banyak garis itu adalah yang Q ya. Jadi medan listrik pada muatan ini lebih besar dibandingkan dengan ini. Berarti jawabannya adalah yang C. 24. Jika jarak antara Q1 dan Q2 3 cm, maka titik yang kuat medan listriknya 0 berada di mana? Ingat kembali karena muatannya beda jenis, berarti letak titik itu bisa di kiri di kanan. Mana yang kita ambil dekat dengan muatan terkecil, berarti dekat dengan 4 mikrokulom, ini titik P. Jaraknya ke sini kita anggap X. Jaraknya ke muatan 1 berarti X ditambah 3. Syarat supaya EP itu sama dengan 0, E pada titik P sama dengan 0 adalah
EP1 itu nilainya harus sama dengan EP2. Berarti K dikali Q1 per RP1 kuadrat sama dengan K dikali Q2 per RP2 kuadrat. Ini habis susun Q1 per Q2 ini sama dengan RP1 per RP2 kuadrat. Q1 nya berapa? 9, satunya nggak perlu diubah ya, ini 4. RP1 3 tambah X, RP2 adalah X, ini kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadrat kita akarkan, berarti 3 per 2 sama dengan 3 tambah X per X. Oke, kali silang, berarti 3X sama dengan 6 ditambah 2X. Oke, ini dikurangkan, berarti X sama dengan 6. Oke, 6 cm di mana? Di kanan muatan ke 2, berarti yang E. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.